Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Erika Dwi Rahmawati, Risti Yuliandari, Ridho Esa Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang najis dan hadas. Pengertian dan dasar hukum najis. Najis atau al-habats berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dihukum tidak suci oleh syara. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud najis adalah semua yang dianggap kotor menurut hukum Islam. Pengertian dan dasar hukum hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu peristiwa. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Dasar hukum dalam hal ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Pembagian najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang tergolong ringan, misalnya seperti kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain susu ibu saja. Hal ini diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya sebagai berikut. Dari Abu As-Sams radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci, dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Najis mutawasitoh atau najis pertengahan atau sedang. Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis mughaladoh. Najis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu najis yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Yang kedua, najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Yang ketiga ialah najis mughaladoh. Najis mughaladoh ialah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Pembagian hadas. Yang pertama hadas kecil. Adapun penyebab hadas kecil sebagai berikut, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua pintu berupa apapun. Hilangnya akal sebab mabuk, sakit, dan pingsan, sebab tidur kecuali tidak terlena dalam tidur, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kedua, hadas besar. Adapun penyebab hadas besar sebagai berikut, yaitu bertemunya dua khitanan, keluar mani ketika bermimpi atau dengan pengaruh syahwat, haid, nifas, dan keguguran. Cara bersuci dari najis. Yang pertama, cara mensucikan najis mukhafafah, yaitu dengan percikan air kepadanya. Yang kedua, mensucikan najis mutawasitoh dengan cara najis yang tanpa 3 zat atau salah satunya. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis. Najis yang tak nampak 3 zatnya. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan rasa, bau, dan warnanya dengan menggunakan air. Adapun najis yang sudah hilang rasa, bau, dan warnanya wajib membasuh sekali saja, tidak lebih daripada itu. Ketiga, cara mensucikan najis mughaladoh ialah dengan cara mencuci 7 kali dengan air dan salah satu diantaranya dengan debu tanah. Cara bersuci dari hadas. Yang pertama, hadas kecil.
Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka harus berwudu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar. Cara membersihkan hadas besar ialah mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, seperti dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Bagi orang yang berhadas kecil, dilarang sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Sedangkan hadas besar, dilarang sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran, serta iktikaf di masjid. Hikmah belajar najis dan hadas. Yang pertama, menjadikan ibadah sah. Yang kedua, dapat menjadikan cerminan bagi seseorang. Yang ketiga, meningkatkan citra diri dan kualitas hidup. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis najis dan hadas. Yang kelima, mengetahui cara membersihkan kotoran najis dan hadas sehingga terhindar dari penyakit. Tujuan belajar najis dan hadas. Yang pertama, menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan dari najis dan hadas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika benar itu dari Allah, jika salah itu dari kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.